Shalom, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Erni Buku SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 3 pada LPTK Universitas Jember. Dengan nomor UKG 201503954166 dan NIM 260211105555. Pada hari ini, Kamis 7 Maret 2024, saya melakukan uji kinerja dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Bagaimana? Kalian ada semua hari ini? Ada. Tadi Ibu tidak perlu absen ya? Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, satu orang dulu kita dalam doa. Lanjut. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita belajar, kita breaking dulu ya. Kita tepuk pelima ya. Oke, silakan berdiri. Ya. Tepuk pelima. Proyek kekuatan profil belajar Pancasila. Project. Yes, yes, yes. Apakah kalian bisa? Bisa, bisa, bisa. Silakan dulu. Jadi baik, pada pagi ini yaitu peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyaksikan sebuah video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fernando semuanya ya? Berjumpa kembali bersama saya Tony Fernando. Dan dalam kesempatan kali ini gitu ya, saya akan membahas tentang ya tata letak barang gitu ya untuk sebuah minimarket. Jadi buat sahabat Fernando jangan kemana-mana untuk video ini. Oke sahabat Fernando, kembali lagi ya bersama saya Fernando. Nah, jadi tata letak untuk sebuah minimarket ini sangat berpengaruh sekali bagi para pengunjung gitu ya. Karena dengan tata letak barang dengan baik dan benar gitu, para pengunjung, gitu, para konsumen akan lebih mudah sekali untuk membeli barang itu apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi tata letak ini ada triknya tersendiri gitu ya untuk meningkatkan omset penjualan yang paling utama gitu ya. Jadi buat sahabat Fernando tonton terus ya, jangan di-skip gitu ya. Nah, jadi yang pertama gitu, Oke, sekian video kita ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi itu video tentang apa? Minimarket. Ya, di dalam minimarket itu ada apa? Barang. Barang apa? Apa? Bunga apa lagi? Susu, ada sabun, ada odol, ada berbagai macam kebutuhan pokok ya di dalam minimarket itu. Dan di dalam minimarket itu sudah dipilah-pilah memang ya. Seperti itu ada deterjen itu sudah ada tempatnya masing-masing, ada kotaknya masing-masing. Jadi ketika kalian pergi membeli atau berbelanja itu mudah untuk kalian mengambil atau membeli barang yang kalian ingin belanjakan ya, yang kalian butuhkan ya. Jadi contohnya kalau barang-barang yang ada di minimarket itu dia berada dalam satu tempat semua, ya macam contohnya sabun, gula, beras, apalagi odol, sikat gigi dan lain sebagainya. Mereka berada dalam satu tempat itu
Jadi kalian susah untuk mengambilnya ya, setengah mati. Kalian ketika membeli itu masih cari setengah mati ya. Jadi beda juga kalau ketika sudah dipilah-pilahkan, sudah dipisah-pisahkan, berarti ketika kamu masuk, oh di sini tempatnya sabun, kalian langsung ambil. Oh di sini tempatnya ini odol. Oh di sini tempatnya beras. Sudah langsung ambil ya. Jadi kita dapat memudahkan untuk mengambil atau membeli barang. Itu tujuan dari klasifikasi dari minimarket ini. Kita akan belajar juga mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Tentunya dalam kehidupan kita itu ada benda mati, ada juga benda hidup ya. Dimana untuk makhluk hidup dan benda mati ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik ya masing-masing. Contohnya kalau makhluk hidup itu memiliki ciri seperti apa? Dapat bergerak dan dapat menanggapi rangsangan. Ya, contohnya dapat bergerak itu apa? Kalau manusia dapat bergerak seperti dapat berjalan ya. Jadi kalau contoh dari bergerak itu seperti apa? Contoh dari menanggapi rangsangan itu seperti apa? Kalian sudah paham? Sudah? Sudah paham? Sudah? Kita lanjut ya. Oke. Ya, di sini makhluk hidup memiliki ciri-ciri hidup tertentu. Di sini kita akan belajar ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Ya, di sini hewan dan manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Contohnya manusia itu alat geraknya apa? Tangan dan kaki. Terus kalau contohnya situ sapi, bergerak menggunakan kaki. Kalau ular menggunakan otot perut. Terus kalau ikan sirip dan ekor. Ya, kalau tumbuhan contohnya tumbuhan putri malu ya. Ketika disentuh dia akan bergerak ya. Itu dia akan mengatur. Ya, itu ciri pertama yaitu bergerak. Terus kalian sudah paham di sini materi ini? Sudah? Jadi yang pertama sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Oke, kita lanjut di ciri kedua. Yang kedua ini makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Di sini makhluk hidup dikatakan dapat tumbuh dan berkembang itu apabila makhluk hidup itu mendapat nutrisi. Contohnya ya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sekarang kalian sudah SMP ya. Awalnya itu kalian lahir bukan langsung besar seperti ini, ya toh? Awalnya itu kalian dalam perut ibu itu dalam bentuk apa? embrio ya. Setelah itu kalian lahir menjadi bayi, setelah itu menjadi anak kecil, tumbuh menjadi sekarang sudah seperti anak remaja. Itu yang dinamakan dengan dapat bertumbuh ya. Kalian dapat bertumbuh seperti tadi Om tadi bilang tadi itu dapat bertumbuh. Kalau tumbuhan juga begitu, dari tumbuhan dari kecambah sampai kepada dia tumbuhan besar ya, itu namakan dengan bertumbuh. Sedangkan perkembangan itu dia mulai dari yang kecil, jadi contohnya kamu kurus sampai kamu gemuk. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Jadi ada perbedaan ya. Kalau pertumbuhan dengan perkembangan itu beda ya. Jangan kamu bilang sama ya. Sampai di sini sudah paham materinya? Sudah? Oke. Jadi yang berikut, makhluk hidup memiliki kemampuan berreproduksi. Ya. Semua makhluk hidup di dunia ini dapat berkembang dan dapat melakukan apa? Reproduksi. Untuk menghasilkan keturunan yang mirip dengan reproduksinya, maka
semua makhluk hidup itu akan melakukan reproduksi. Reproduksi itu dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Seksual itu sama dengan apa? Hah? Seksual? Siapa tahu? Hah? Kalau seksual sama dengan melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau aseksual itu dia apa? Ya, tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, kita lanjut di ciri yang berikut. Makhluk hidup menanggapi rangsangan. Ya. Ciri yang keempat itu yaitu makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan. Di mana makhluk hidup itu memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Ya, perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Seperti tadi itu, ibu cubit atau ini pukul kalian itu, maka yang kalian rasakan apa? Sakit. Ya. Jadi kalian dapat menanggapi rangsangan yang berasa berubah. Ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Terus ciri yang kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Ya. Tentunya kita ini sebagai makhluk hidup membutuhkan energi. Energi itu kita peroleh dari mana, anak-anak? Ya. Makanan dan minuman yang kita sudah makan, ya, yang kita konsumsi. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, maka kita tidak memiliki energi atau tenaga. Jadi tadi pagi saya akan tidak makan. Pasti ini kalau tidak makan berarti malam masuk dia. Jadi ibu sarankan kalau datang ke sekolah itu harus makan. Makan apa saja harus selain kalau ini tidak boleh makan batu kayu ya, mau makan ubi, mau makan keladi, petakas, yang penting lambung itu bisa diisi ya. Jadi setiap saat itu lambung itu selalu apa? Bekerja ya. Jadi kalau kamu tidak makan, maka yang terjadi nanti kalian bisa sakit mah, ya toh? Kalau pergi ke rumah sakit bisa bilang kamu ini sakit lambung. Ya. Itu karena efek kalian tidak selalu makan cepat pada waktu. Jadi makan itu 1 hari 3 kali. Jadi di sini makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Jadi makhluk hidup itu mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, bertumbuh dan berkembang biak dan menjalankan fungsi lain tubuh lain. Contoh dari tumbuhan tadi itu, dia dapat mengambil energi itu dari matahari melalui proses apa? Fotosintesis. Jadi tumbuhan itu apinya itu yaitu matahari. Nanti dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan itu memasak makanan di daun. Setelah itu dari daun makanan itu dialirkan ke seluruh tumbuhan berupa apa? Garam, mineral dan apa? Nutrisi. Sudah paham sampai di sini? Sudah? Oke, kita lanjut lagi ya. Ada yang mau bertanya? Ya, kita lanjut ke ciri yang berikut. Kita fotosintesis ya. Makhluk hidup dapat bernapas. Ya, ibu mau tanya. Kalau kita sudah tidak bernapas berarti kita apa? Mati atau meninggal? Orang yang sudah meninggal itu berarti dia makhluk apa? Bukan benda hidup lagi toh. Jadi dia sudah mati ya. Jadi kita manusia ini membutuhkan apa? Udara untuk kita mengambil apa dari lingkungan? Kita mengambil oksigen. Ya, kita masuk pada ciri yang keenam. Ya,
Kalian bisa lihat di buku itu ciri yang keenam yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Jadi baik manusia, hewan dan tumbuhan itu memerlukan apa? Memerlukan Oksigen. oksigen. Oke. Sejauh ini ketika kalian mempelajari ciri yang keenam itu di mana makhluk hidup dapat bernafas, ada yang perlu kalian tanyakan atau yang tidak dimengerti? Semua sudah mengerti? Sudah. Oke, kita lanjut di materi berikut. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Ya. Apa itu zat sisa? Zat sisa itu adalah zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, macam contohnya. Kalian manusia, kita kalau sudah keringat itu, ketika kita keringat, maka yang keluar itu adalah, jadi air yang keringat itu adalah zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Begitu pula ketika kita buang air, buang air besar atau buang air kecil itu, maka itu adalah zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ya. Terdapat banyak sekali proses biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, dapat juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Jadi kalau tidak dikeluarkan itu, maka dapat mengakibatkan sakit. Karena apa? Karena tubuh itu tidak mengeluarkan racun, ya. Jadi kalau kalian contohnya kentut itu, jangan ada yang bilang kalian dia bau kentut karena saya tidak. Itu dia mengeluarkan racun, ya, atau zat sisa. Di sini siapa yang tidak pernah kentut? Angkat tangan. Jadi semua sudah kentut, ya. Jadi kalau sudah kentut berarti dia sudah mengeluarkan zat sisa atau zat yang beracun, ya. Oke, di ciri yang ketujuh ini, apakah kalian sudah mengerti? Oke, kita lanjut di ciri yang berikutnya. Makhluk hidup tersusun dari sel. Ya. Makhluk hidup secara struktur tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari sel atau uniseluler seperti paramecium, amuba, dan membrana. Ya, kita ini manusia ini tersusun dari sel, ya. Di mana sel itu adalah apa? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi kita manusia ini makhluk hewan itu dibentuk oleh sel, ya. Jadi dari proses peleburan sel kelamin jantan dan betina, maka menghasilkanlah sebuah makhluk hidup baru, ya. Kita ini makhluk hidup, ya, kita berasal dari sel, ya. Sudah? Oke, sudah paham? Ibu membagi kalian di dalam kelompok. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita bentuk dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Di situ ada petunjuk, ya. Itu ibu sudah baca di LKPD. Silakan kalian membaca petunjuk-petunjuk yang ada dalam LKPD itu. Kemudian kalian isi dari masing-masing organisme di situ. Ibu minta kalian untuk mengisi ciri-ciri dari setiap benda yang kalian amati dalam gambar itu. Waktu kalian 15 menit, dimulai dari sekarang. Kalau ada yang masih sulit untuk dipahami, silakan bertanya, ya. Oke, silakan
dikerjakan dari sekarang. Sudah. Tulis sudah. 15 menit. Ini di sini kalian mengamati ikan. Ini ikan dengan meja, ya toh? Sekarang kalian sebutkan ciri-ciri dari ikan itu apa? Ciri-ciri dari meja itu apa? Tulis di sini. Berdasarkan ciri-ciri yang dikasih tadi toh. Kalau meja dia kan benda apa? Benda mati. Kalau ikan benda, nah, sebutkan ciri-cirinya. Kalau di sini mengamati apa? Di sini mengamati kerbau dan cacing. Semua itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Oke. Nama hewan apa? Ciri-cirinya apa? Sudah? Ini di sini kalian mengamati kuda dan semut. Di sini kalian diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dari pertama itu kuda, kedua itu ciri-ciri dari semut. Nah, kita persilakan dulu mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1. Sel. Semua masuk. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Nama hewan kuda. Ciri-ciri kuda 1. Mempunyai 4 kaki. 2. Memiliki rambut. 3. Dapat berkembang biak. Nama hewan semut. Ciri-ciri semut 1. Dapat bergerak. 2. Dapat berkembang biak. 3. Memiliki kaki. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang ada yang mau bertanya dari penjelasan kelompok 1? Ya, silakan. Semut adalah jenis benda hidup dan dapat berkembang biak. Ya, semut itu termasuk dalam kelompok hewan makhluk hidup dan sesuai penjelasan dari kelompok 1 itu bahwa semut dapat berkembang biak. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan penjelasannya? Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Jadi baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hewan yang pertama adalah kerbau. Ciri-ciri dari hewan kerbau mempunyai 2 tanduk dan 4 kaki, dapat berkembang biak dan dapat bernafas. Hewan yang kedua, cacing. Dapat bergerak, dapat bertumbuh dan berkembang dan dapat menghasilkan zat sisa. Yang terbaik. Oke, dari kelompok, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3, apakah dari kelompok 1 dan 2 ada yang perlu ditanyakan? Ya, kelompok 1, bagaimana? Apa perbedaan cacing dan kerbau? Ya, untuk kelompok 3, dari kelompok 1 bertanya apa perbedaan cacing dan kerbau? Ya, perbedaan cacing dan kerbau adalah cacing tidak memiliki tanduk, berjalan menggunakan perut, sedangkan kerbau memiliki tanduk dan memiliki kaki. Ya, kalau bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Puas, ya puas. Jadi ibu sedikit menambahkan ya, kalau kerbau itu dia memiliki kaki untuk bergerak, sedangkan cacing itu dia bergerak atau berjalan menggunakan Perut. Oke, sampai di sini sudah paham kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi? Ada, Bu. Oke, silakan duduk kelompok 3. Jadi baik, terima kasih kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik, dengan kalian berdiskusi. Ibu akan
melakukan tes atau refleksi dari setiap pembelajaran kita dari awal sampai kepada tadi kita melakukan diskusi. Oke, siapkan kertas, tulis nama kalian dan kelas. Jadi baik, waktu kita untuk mengerjakan soal ini, Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi soal yang Ibu akan kasih ada 10, soal yang Ibu kasih 10. Jadi setiap pertanyaan itu waktunya 1 menit. Jadi Ibu baca satu soal, kalian jawab memang ya. Setelah dijawab baru Ibu lanjut lagi ke soal berikut. Bisa? Soalnya pilihan ganda. Silakan ditutup bukunya. Sudah? Sudah? Nomor 1. Salah satu dari karakteristik makhluk hidup adalah titik-titik. A. Tinggal tulis jawaban. Ulangi. Salah satu dari karakteristik makhluk hidup adalah A. Menanggapi rangsangan dan bergerak. B. Tidak memerlukan makanan. C. Tidak tersusun dari banyak sel. D. Tidak berkembang biak. Diulangi. Salah satu dari karakteristik makhluk hidup adalah titik-titik. A. Menanggapi rangsangan dan bergerak. B. Tidak memerlukan makanan. C. Tidak tersusun dari banyak sel. D. Tidak berkembang biak. Nomor terakhir 10. Tumbuhan yang respon terhadap sentuhan atau rangsangan adalah A. Ubi kayu. B. Pohon pisang. C. Jagung. D. Putri malu. Tumbuhan yang respon terhadap sentuhan atau rangsangan adalah A. Ubi kayu. B. Pohon pisang. C. Jagung. D. Putri malu. Sudah? Kalau sudah, silakan baca satu untuk dikumpulkan. Maju, ayo. Ya, lembar jawaban kalian sudah ada di Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas soal, oke? Yang nomor 1. Salah satu dari karakteristik makhluk hidup itu adalah, kamu pilih apa? A. Ya, A. Menanggapi rangsangan dan bergerak. Tepuk tangan untuk kalian. Semua benar? Benar. Oke, pintar. Nomor terakhir, tumbuhan yang respon terhadap sentuhan atau rangsangan adalah D. D, yaitu putri malu. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum periksa ini, semua benar semua ada yang dapat 100? Ada. Angkat tangan dapat 100. Pintar semua, berarti lulus semua ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi kalian sampai di rumah tetap belajar lagi pada topik yang berikut nanti, pada pertemuan kita berikut yaitu tentang klasifikasinya itu. Kalian tetap belajar di sub-sub berikutnya lah. Oke, nah sebelum kita pulang, nanti orang pimpin kita dalam doa. Baik, mantap. Terima kasih. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Lihat,